In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona menerima kabar positif menjelang El Clasico akhir pekan ini, karena dua penyerang kunci diperkirakan siap kembali memperkuat tim. Setelah sempat dilanda gelombang cedera hingga 9 pemain absen, kondisi skuad kini mulai membaik pada momen penting menghadapi Real Madrid. Ferran Torres sudah kembali masuk skuad saat Barcelona menang telak 6-1 atas Olympiakos. Masalah hamstring yang sempat mengganggu akhirnya teratasi sehingga ia kembali berlatih penuh. Situasi ini menambah opsi lini depan pada laga panas di Santiago Bernabeu. Kabar yang lebih menggembirakan datang dari Rafinha. Winger asal Brasil sudah berlatih normal bersama tim utama dan berada di jalur tepat untuk tampil dalam El Clasico. Meski masih diragukan mampu bermain penuh, kehadirannya tetap menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi Hansi Flick yang membutuhkan kecepatan serta kreativitas di sisi sayap. Di sisi lain, Andreas Christensen belum kembali berlatih usai mengalami gangguan pencernaan yang membuatnya absen kontra Olympiakos. Namun peluangnya untuk pulih sebelum pertandingan dinilai cukup besar mengingat kondisinya diperkirakan hanya bersifat sementara. Opsi di jantung pertahanan masih menjadi perhatian. Flick dalam 3 laga terakhir terus melakukan rotasi bek tengah, dengan Pau Cubarsí dan Eric Garcia terlihat sebagai pasangan utama saat ini. Sementara Ronald Araujo mendapatkan menit bermain yang terbatas setelah sempat ditarik keluar sebelum jeda internasional. Dengan beberapa pemain kembali tersedia, Barcelona berharap dapat tampil lebih lengkap dan kompetitif dalam duel yang bisa menjadi penentu momentum perburuan gelar musim ini. Madrid tetap berada di puncak tantangan, namun Blaugrana mulai mendapatkan kembali kekuatannya pada waktu yang tepat. Marcus Rashford menjalani peminjaman semusim di Barcelona dari Manchester United dengan opsi pembelian sekitar 30 juta euro. Sang penyerang kini menjalani periode yang sangat positif, mencatat kontribusi gol 2 digit dari jumlah pertandingan yang masih relatif sedikit, termasuk penampilan impresif di Liga Champions. Ia dinilai sangat cocok dengan taktik Barcelona karena mampu bermain sebagai penyerang sayap maupun penyerang tengah. Hubungannya dengan rekan satu tim disebut harmonis, serta sikapnya di lapangan dan ruang ganti mendapat apresiasi besar dari internal klub. Situasi ini sangat berbeda dengan masa-masa akhirnya di Manchester United ketika performanya dikritik dan komitmennya dipertanyakan oleh publik serta mantan pemain. Rashford dianggap kehilangan motivasi di klub masa kecilnya hingga akhirnya dilepas karena dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan tim. Kini Barcelona menilai potensinya besar untuk terus berkembang dan berpeluang dipermanenkan jika mampu mempertahankan performa, profesionalitas, dan kontribusinya hingga akhir musim. Kesuksesan Barcelona dalam beberapa musim terakhir kembali menunjukkan kuatnya peran La Masia sebagai penghasil talenta utama klub. Setelah sempat muncul anggapan bahwa transisi pemain muda ke tim senior menurun pasca era emas, situasinya kini berubah signifikan. Para lulusan akademi seperti Gavi, Alejandro Balde, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, dan Fermin Lopez telah menjadi bagian penting dalam struktur skuad. Musim lalu, Marc Bernal dan Marc Casado menyusul jejak tersebut di bawah arahan Hansi Flick, sementara Pedro Fernandes, Jofre Torrens, dan Toni Fernandes mulai ikut mendapatkan kesempatan musim ini.
Keberlanjutan itu mengantarkan La Masia menempati peringkat kedua akademi terbaik dunia menurut studi Sentra Internasional D2 Du Sport, lembaga riset yang mengumpulkan dan menganalisis data sepak bola termasuk pemain muda, akademi, transfer, dan performa klub di seluruh dunia. Penilaian dilakukan dari jumlah lulusan yang bermain profesional, level klub mereka, serta total menit bermain resmi dalam satu musim. Barcelona mencatat 76 lulusan aktif dengan rata-rata menit bermain tinggi di liga profesional. Benfica berada di posisi puncak, sedangkan River Plate melengkapi tiga besar. Rival abadi Real Madrid justru tertinggal di peringkat ke-9 meski tetap produktif dalam hal pembinaan pemain muda. La Masia pun kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu sumber bakat paling berpengaruh di sepak bola modern. Benjamin Sesko memulai karirnya di Manchester United dengan cukup meyakinkan. Dibeli dari RB Leipzig seharga 85 juta euro, ia sudah mencetak 2 gol di Premier League dan terlihat mampu menghadapi fisikalitas tinggi Liga Inggris. Aksinya saat menjadi pemain pengganti melawan Liverpool ikut memperlihatkan kualitasnya dalam duel, terutama saat berhadapan dengan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Meski begitu, usianya yang baru 22 tahun dan pengalaman yang masih minim membuat United dinilai tetap membutuhkan sosok penyerang senior untuk jadi pendamping sekaligus mentor. Di tengah pertimbangan itu, nama Robert Lewandowski muncul sebagai target ideal. Kontrak bomber Barcelona tersebut akan berakhir pada akhir musim dan ia bisa direkrut secara gratis jika klubnya tidak mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun. Usianya yang sudah 37 tahun memang menimbulkan keraguan, terlebih intensitas pressing dalam sistem Hansi Flick membuatnya beberapa kali duduk di bangku cadangan. Namun reputasi, pengalaman, serta ketajamannya tak perlu diragukan. Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah fakta bahwa Lewandowski pernah mengakui ia hampir bergabung dengan Manchester United pada 2012. Ia bahkan sudah memberikan persetujuan sebelum Borussia Dortmund menolak tawaran setan merah. Kini, rencana yang tertunda lebih dari 1 dekade itu disebut berpeluang besar terwujud. United melihatnya sebagai opsi jangka pendek yang berpengaruh, sementara sang striker disebut tidak akan menolak jika pintu ke Old Trafford kembali terbuka. Barcelona dikabarkan tertarik merekrut Denzel Dumfries dari Inter Milan pada tahun depan. Bek kanan asal Belanda tersebut tampil cukup meyakinkan di awal musim ini bersama Inter dengan sumbangan 3 gol dari 10 laga di semua kompetisi. Selain kontribusi ofensif, ia juga mencatat sejumlah aksi bertahan penting di Serie A, mulai dari tackle, blok, intercept, hingga sapuan. Meski begitu, akurasi umpannya masih perlu ditingkatkan karena baru berada di kisaran 73%. Kontrak Dumfries di Inter berlaku hingga 2028, sehingga Barcelona harus mengajukan penawaran yang meyakinkan jika ingin membawanya ke Camp Nou. Secara profil, Dumfries dikenal kuat dalam duel, mampu merebut bola, serta memiliki kecepatan dan tenaga untuk naik turun di sisi kanan. Ia juga bisa membantu serangan maupun menciptakan peluang, bahkan dipasang lebih maju sebagai winger bila dibutuhkan. Kehadirannya diyakini bisa menambah kualitas dan kedalaman di sektor bek kanan Barcelona dalam proyek Hansi Flick. Usianya yang 29 tahun membuatnya berada di puncak performa, sehingga dipandang sebagai target ideal untuk jangka pendek hingga menengah. Namun, adaptasi dengan gaya bermain La Liga akan tetap diperlukan jika transfer terwujud.